Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas kebijakan pemerintah penerimaan peserta didik baru. Sebelum kami membahas hal tersebut, kami ingin memperkenalkan anggota diri kami. Saya sendiri Iman Utoy Ali Syahbana, di sebelah kanan saya Ferdinand Manurung. Saya Cindy Maharani. Saya Nadila Saada Putri. Saya Zikro Rafaul Haq. Saya Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem penerimaan seleksi peserta didik baru yang lebih transparan dan adil sesuai dengan tempat tinggal mereka. Sistem ini dimulai pada tahun 2017. Sistem ini mengacu pada Peraturan Kementerian Republik Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Tentang penerimaan PPDB, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini baru efektif di tahun 2018. Pada sistem ini ditargetkan akan mengubah paradigma anak-anak yang berprestasi akan memilih sekolah yang terbaik yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh penerapannya, sistem penerimaan peserta didik baru diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit. Berdasarkan regulasinya, sistem PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdasarkan radiasi zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90%. Dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, radiasi zona terdekat ditetapkan Pemda sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah dan daya tampung rombongan belajar pada sekolah itu tersebut. Meski begitu, sekolah masih dapat menerima peserta pendidik baru di luar zona terdekat. Karena alasannya prestasi paling banyak 5%, kemudian karena alasan khusus paling banyak 5%, seperti perpindahan domisilin yang asli, orang tua atau wali. manfaat dari PPDB tersebut yaitu agar menjamin peserta didik baru dapat berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, dan fleksibel agar dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan juga menjamin ketersediaan atau kesiapan kesatuan pendidikan untuk memberikan layanan kepada peserta didik. Dan juga untuk memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang ada. Dampak-dampaknya yaitu 1. Peta koordinat yang kurang tepat. Mengingat sistem ini menggunakan pendekatan jarak, maka dari itu aplikasi yang digunakan yaitu Google Maps. Akan tetapi aplikasi ini tidak akurat sehingga pada jarak tertentu tidak akurat, hanya selisih beberapa meter saja. Sehingga para calon murid gagal melakukan PPDB. Padahal rumah ke sekolah tersebut jaraknya sangat dekat. 2. Rentan kelebihan kapasitas. Dalam pelaksanaan evaluasi PPDB di daerah, ditemukan fakta bahwa pemerintah daerah kesulitan melakukan pemetaan jumlah usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB dan jumlah daya tampung yang tersedia di sekolah, sehingga dalam penerapannya sulit melaksanakan PPDB dengan jalur zonasi yang persentase yang cukup besar. Adapun dampak yang ketiga adalah manipulasi wali murid. Sistem ini disinyalir justru melahirkan kecurangan baru, yaitu manipulasi kartu keluarga. Agar anak bisa masuki sekolah unggulan, kekurangan sistem ini pun kabarnya telah ditangani Pemda dengan aturan lebih fleksibel. Sehingga diharapkan praktik tersebut tidak terulang kembali agar tidak ada lagi yang tidak mendapatkan sekolah. Maka dalam jangka menengah dan jangka panjang, harapannya tidak ada lagi orang tua atau wali murid yang menggunakan jalur melanggar aturan dalam mendaftarkan anaknya karena kualitas sekolah sama baiknya. Itulah dampak-dampak yang bisa kami sampaikan. Adapun saran dan penyelesaian yang akan kami berikan yaitu pada penerimaan peserta didik baru yang diberikan pemerintah, zonasi 50% itu kami mengurangi 10% menjadi yang awalnya 50% menjadi 40%, prestasi yang awalnya 25% menjadi 20%, dan jalur afirmasi 20%, lalu dibuka
jalur baru yaitu jalur tes tertulis 20%. Mengapa kami mengurangi jalur zonasi 10%? Karena ingin membuka kesempatan kepada siswa yang ingin memasuki sekolah favoritnya yang terhalang karena zonasi dengan membuka tes tertulis. Jadi siswa-siswa calon pendaftar yang ingin memasuki sekolah favorit terhalang dengan jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi, ia bisa mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan secara serentak. Penerimaan yang diterima dari jalur tes tertulis yaitu 20%. Baiklah, itu saja saran dari kami. Baiklah, itulah hasil pembahasan dan saran dari kelompok kami. Jika ada lebih kurang kami mohon maaf, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.